Sama-sama percaya bahwa ada satu nama yang menjadi juru selamat kita semua. Dimanapun Anda berada sekarang, kita sama-sama tepuk tangan buat nama Tuhan. Come on. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Satu nama yang mengatasi segala nama. Satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan yang bangkit hancurkan kuasa maut. Yesus Tuhan yang hidup bertata selama-lamanya. Gelap sinar di dalam terangnya kemuliaan, surga dinyatakan belenggu dosa telah dipatahkan oleh kuasa darah Anak Domba. Langit bumi beritakan kemenangan yang terdengar, sorak haleluya, ikatan dunia telah dikalahkan oleh kuasa darah Anak Domba.
berharga bagi Tuhan. Ya Yesus, satu nama. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Kami tepuk tangan, mari kita berdoa Tuhan. Naikkan segala pujian kita, saudara. Pujian kunaikan hanyalah kepadamu. Pujian kunaikan hanyalah kepadamu. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Sampai akhir nafasku, takkan goyah hidupku, karenamu Yesusku. Sebab inilah janjiku, bukan selalu memuji namamu Yesusku. Pujian kunaikan hanyalah kepadamu. Pujian kunaikan hanyalah Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu kembali di online service di minggu pertama bulan Januari tahun 2021. Saya mau mengucapkan untuk saudara semua selamat tahun baru, dan saya percaya sepanjang 2021 kita akan mengalami pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan ada tujuan yang besar yang dimana kita akan sampai di sana. Apa itu dan bagaimana kita bisa sampai ke sana? Saya berdoa kita akan belajar bersama-sama. 2021 kita ada di tema yang baru, Greater Destiny. Tujuan besar yang dimana kita akan sampai ke sana. Tujuan yang Tuhan sudah sediakan di mana Anda dan saya harus sampai di sana. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya
taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Sekali lagi, 2021 kita akan belajar tentang greater destiny. Bagaimana Anda dan saya mengetahui tentang destiny-nya Tuhan atas kehidupan saya dan saudara. Alangkah menyedihkan ketika seseorang hidup tidak tahu tujuan kehidupan. Tidak tahu tujuan kenapa Tuhan menciptakan saya dan menciptakan saudara. Saya percaya adalah kekuatan yang luar biasa bagi kita kalau kita mengetahui bahwa kehidupan yang kita jalani mempunyai sebuah tujuan. Dan Tuhan mau kita semua ada di tujuan tersebut. Sebelumnya mari kita berdoa agar supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar menguatkan dan memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami akan dengar. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus menuntun kami, Roh Kudus yang akan terus membuat setiap kata-kata dalam firman Tuhan ini berkuasa mengubah kehidupan kami semua. Dengan sukacita kami akan mendengarnya dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Taruh di pikiran kita, simpan di hati kita, saya, saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Bukan karena kebetulan, bukan karena Tuhan sedang mencari 1, 2, 3, 4 orang dan kemudian Anda orang yang tidak sengaja dipilih. Tapi Anda dan saya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang dipilih karena Tuhan merencanakan itu untuk memilih saya dan memilih saudara. Artinya saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Allah memiliki rencana bagi setiap saya dan saudara dalam pilihannya. Tapi apakah rencana itu? Inilah yang akan kita bahas panjang 2021. Apa rencana Tuhan dalam setiap diri kita? Dan saya katakan tadi kita harus menemukan itu. Kita harus tahu itu. Dan kita harus hidup di dalamnya. Sepanjang 2021 ini kita akan membangun sebuah kehidupan yang dimana orang-orang yang mendapatkan kasih karunia Tuhan pada akhirnya mengerti bahwa hidup ini adalah untuk melayani satu dengan yang lainnya, melayani Tuhan. Karena kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Imamat yang rajani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk mengingatkan kita agar supaya kita memiliki kesinambungan dalam tema tahunan kita 2018, kita ada di tema Greater Devotion. Bagaimana kita membangun sebuah kehidupan yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang hari demi hari kita punya hubungan pribadi, punya renungan pribadi, bahkan kita mencatat ya atau menulis jurnal setiap hari. Bagaimana pengalaman Anda membaca firman, mendapatkan rema, dan berbagai macam hal yang Anda dapatkan ketika Anda membangun hubungan secara pribadi setiap hari dengan Tuhan. 2019 kita belajar tentang Greater Promise. Bagaimana Anda dan saya mengetahui janji besar Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup oleh karena apa yang dijanjikan Tuhan. Bukan apa yang dijanjikan manusia. Tapi apa yang Tuhan janjikan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan membangun sebuah kehidupan di mana Anda satu dengan yang lainnya dalam kelompok-kelompok kecil. Ya saling menguatkan, saling membangun. 2020 yang baru kita tinggalkan kemarin, kita ada di tema Greater Blessing. Di mana kita belajar tentang sebuah kehidupan yang Anda dan saya disediakan berkat yang besar. Yang dimana kita belajar dari kitab Yakobus, berkat yang besar itu ya terdapat di balik kesulitan,
Di balik berbagai macam hal yang tidak mudah, kemudian kita mendapati ternyata ada berkat besar di situ yang disediakan buat saya dan buat saudara semuanya. Ya, 2021, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sekarang ada di tema Greater Destiny yang kita ambil dari 1 sampai 2 Petrus. Di mana kita akan belajar tentang kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi imamat yang raja nih. Dipilih untuk hidup Anda menjadi tujuan dari kasih karunia Tuhan diberikan. Kasih karunia Tuhan dilimpahkan. Kasih karunia Tuhan ya dikasih kepada saya, dikasih sama saudara semuanya. Sehingga sepanjang hidup Anda dan saya, Anda hidup dalam kasih karunia Tuhan. Untuk mendapatkan latar belakang dari 1-2 Petrus dan kepada siapa surat dari 1-2 Petrus ini ditujukan dan ada di situasi apakah ketika surat ini ditujukan kepada para penerima 1 dan 2 Petrus. Rasul Petrus yang Anda tahu adalah murid daripada Yesus Kristus menulis kitab ini sekitar tahun 62 sesudah Masehi. Saat pengikut Kristus, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi mengalami apa yang namanya persekusi. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum Kaisar Nero menekan, menyiksa pengikut-pengikut Kristus dengan sangat berat, saudara dikasih Tuhan, Petrus menulis surat ini untuk membuat orang-orang yang mengikut Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, ya hidup di dalam kekuatan kasih karunia Tuhan. Hidup dalam kekuatan pengharapan kepada Tuhan. Hidup dalam pengertian bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Walau situasinya, situasi di mana mereka sedang dipersekusi. Ada di situasi yang tidak mudah. Semua kita tahu bahwa hari-hari ini kita ada di dalam situasi yang tidak mudah. Kita ada dalam tantangan yang begitu besar. Mungkin berbeda persoalannya dengan ketika penerima surat 1-2 Petrus pada waktu itu mereka dipersekusi, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang tidak mudah. Tidak sama persis memang dengan situasi kita. Tapi bukankah hari-hari ini kita sedang mengalami apa yang namanya pandemi? Dampak pandemi dari Maret khususnya di Indonesia sampai hari ini kita rasakan. Ya, ada yang hilang kesehatannya, ada yang hilang pekerjaannya, ada yang usahanya runtuh. Mungkin hari-hari ini usahanya masih berjalan tapi tertati-tati. Ada yang harus menjual aset untuk bisa ya perusahaannya bisa berjalan. Dan berbagai macam hal. Ada yang perusahaannya harus mem-PHK karyawannya. Karyawan yang kena PHK ya berdampak kepada keluarga karyawan tersebut. Ya, ada yang kehilangan anggota keluarga karena pandemi Covid. Dan berbagai macam dampak yang terjadi. Anda mungkin bisa mencatat tuh apa yang menjadi dampak yang Anda alami selama masa-masa pandemi. Ada kesulitan demi kesulitan. Ada hal-hal yang Anda nggak bayangkan, Anda nggak siap. Tapi terjadi di sepanjang 2020, bahkan sampai hari ini, ada di situasi tersebut kita semuanya. Namun, Bapak Ibu dikasih Tuhan, 1 Petrus yang nanti kita akan pelajari minggu demi minggu, sepanjang 2021 ini, justru mengajarkan kita tentang bagaimana kita berharap dan percaya pada Allah. Percaya pada rencana besar. Percaya kepada tujuan di balik berbagai macam kesulitan yang sedang saya dan saudara alami di hari-hari ini. Dengarkan baik-baik ini. Orang yang mempercayai ada tujuan besar yang Tuhan mau saya dan saudara capai, hidupi, nikmati, adalah orang-orang yang akan tetap kuat dan bertahan. Karena dia tahu, jika Tuhan menuntun kita kepada tujuan kehidupan yang jauh lebih besar,
maka Tuhan yang sama akan memberikan kita kekuatan, kemampuan, perlindungan untuk kita semua sampai kepada tujuan besar yang Tuhan ingin Anda dan saya ada di sana. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua adalah orang-orang yang harus menaruh harap dan percaya kita kepada apa yang Tuhan janjikan, di mana tujuan besar harus Anda sampai di sana. Kita harus menaruh keselamatan, harapan, kehidupan kita di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudara, adalah hal yang menyenangkan ketika Anda dipilih. Ada di level A, level B, level C. Ketika Anda dan saya dipilih masuk level A, berarti Anda dipandang lebih baik daripada yang di level B, lebih baik daripada yang di level C. Suatu ketika ada pertandingan intern dalam klub badminton saya. Dibagi dua, ada level A, ada level B. Kemudian muncul nama saya ada di level A. Sebenarnya saya nggak merasa bahwa saya jauh lebih baik daripada yang di level B. Tapi sederhananya begini, ketika Anda melihat Anda ada di tempat yang jauh lebih baik, karena dipilih dibandingkan dengan orang lain, ada rasa senang. Ada rasa senang. Itu hal sederhana. Teman-teman, yang memilih Anda dan saya adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Yang memilih Anda dan saya adalah Yesus Kristus Tuhan. Yang memilih Anda dan saya adalah Sang Penguasa yang tak tertandingi. Bahkan tidak sekedar memilih kita, tapi menjadikan Anda sebagai tempat di mana kasih karunia-Nya dilimpahkan dalam kehidupan kita semuanya. Dari hal yang sederhana ketika Anda dipilih oleh sekolah, pilih oleh klub olahraga, dipilih RT, ya kelurahan, kecamatan sebagai orang yang dipilih untuk mewakili kah, atau masuk dalam sebuah pertandingan di mana Anda dipilih untuk bergabung dengan grup orang-orang yang terpilih, itu udah senang. Itu udah happy. Apalagi Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang dipilih sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 1 ayat 2 tadi mengatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atasmu. Ayat 2 ini menceritakan tentang sebuah proses yang dimana Anda dipilih oleh Tuhan. Dipilihnya karena Dia merencanakan itu untuk memilih Anda. Dia merencanakan itu untuk memilih saya, memilih saudara. Dan pada waktu Dia memilih saya dan saudara, ya berdasarkan kasih karunia. Anda adalah orang yang menjadi tujuan daripada kasih karunia itu akan diberikan. Kasih karunia itu dilimpahkan. Tidak dibatasi oleh 1, 2, 3 hari, 1 bulan, 1 tahun. Tapi orang-orang pilihan Tuhan selama hidup, dia akan dilimpahkan dengan kasih karunia Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Kata ayat 2 tadi, ya sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, ya dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Petrus sedang menyampaikan bahwa proses Anda dipilih, dikuduskan lewat kematian Yesus di kayu salib, lewat darahnya yang menguduskan Anda dan saya. Kemudian dia mengatakan bahwa kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas saya dan atas saudara. Jadi hari demi hari dalam proses perjalanan iman kita, proses kehidupan kekristenan kita, Petrus mengatakan bahwa begini, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah, yang dimana Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih, ya
dikuduskan, ditebus oleh darah Yesus Kristus sendiri, dan kemudian Anda menjadi tempat di mana kasih karunia Tuhan, ya, damai sejahtera Tuhan yang berkelimpahan itu makin bertambah. Dan saya yakin, seperti yang saya katakan tadi bahwa 1 Petrus, 2 Petrus, ya, penerimanya adalah orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang ada di masa-masa di mana mereka dipersekusi. Masa-masa yang tidak mudah, masa-masa yang sulit. Hari ini juga kita ada di masa-masa yang tidak mudah. Kata Petrus, ya, kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan akan dilimpahkan, semakin melimpah atas saya dan atas saudara. Jadi tidak peduli situasi kita di luar sedang pandemi. Situasi mungkin hari ini sedang ada dalam salah satu dampak daripada COVID. Tidak peduli keadaan seperti apa. Kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan semakin melimpah. Artinya hari demi hari dalam sepanjang kehidupan kita, hari demi hari bahkan di sepanjang 2021, percayakah Anda bahwa akan makin bertambahnya kasih karunia dan damai sejahtera dilimpahkan buat kita semuanya. Dan itu berbicara tentang apapun situasi kita, apapun kondisi kita, apapun sakitmu, apapun kekuranganmu, apapun kesulitanmu, bahkan apapun bayangan gelapmu yang mungkin ada di pikiranmu hari ini. Penyertaan Tuhan yang melimpahkan damai dan sejahtera kepada kita yang makin bertambah cukup untuk memelihara kita. Cukup untuk memastikan kita ayo melangkah dengan sebuah kepastian. Cukup untuk membuat kita melangkah dengan berani di 2021 ini. Karena kasih karunia Tuhan cukup untuk kita. Selalu tersedia bagi kita semuanya. Dengan demikian, harusnya itu membuat kita juga memilih untuk hidup dalam sebuah proses membawa Anda kepada tujuan yang jauh lebih besar. Dari sekedar menghidupi diri sendiri, kemudian berangkat kepada sebuah kehidupan di mana Anda adalah orang-orang yang melayani sebagai imamat yang rajani. Saudara dikasih Tuhan, Petrus yang dulunya Simon, seorang nelayan yang setiap harinya mencari ikan, yang kadang-kadang pulang dengan tangan kosong. Petrus yang dulunya Simon, emosinya tidak terkontrol, sering meledak-ledak, bagaikan ombak yang menabrak batu karang. Ketika dia dipilih menjadi murid Yesus Kristus, terjadi sebuah perubahan. Simon menjadi Petrus, batu karang. Teguh berdiri dalam imannya. Pada masa pelayanannya, ketika Yesus naik ke surga, Anda tahu ceritanya. Petrus adalah orang yang mengabarkan Injil dengan berapi-api, menyala-nyala, pantang mundur. Bahkan dia adalah salah satu daripada murid Kristus, Rasul Kristus yang mati syahid. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Petrus yang mengalami perubahan kehidupan, yang masa lalunya bisa dikatakan masa lalu yang tidak baik, gelap, tanpa tujuan kehidupan. Tapi ketika bertemu dengan Yesus Kristus, dia dipilih berdasarkan kasih karunia Tuhan. Dia dikuduskan dalam darah Yesus Kristus. Dia mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Dan makin berlimpah kasih karunia Tuhan itu, dia pakai untuk sebuah tujuan, untuk melayani Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan telah memilih orang yang tidak mungkin melakukan hal yang tidak terbayangkan. Petrus yang dulunya Simon seorang nelayan biasa, kemudian dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa. Anda dan saya yang mungkin Anda anggap tidak bisa melakukan apa-apa, yang kadang-kadang kita terjebak di masa lalu kita yang buruk, kita terjebak di masa hari-hari gelap kita.
Percayakah Anda bahwa orang-orang yang dipilih Tuhan oleh kasih karunia Tuhan, oleh rencana Tuhan, Anda adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan dan diberikan tujuan kehidupan. Yang salah satu tujuan besarnya adalah Tuhan mau Anda menjadi imamat rajani yang melayani Tuhan. Yang bisa melayani dari rumah-rumah Anda. Banyak di antara kita yang terjebak dalam istilah melayani hanya di gedung gereja. Bahkan kegiatan gereja kita terjebak di hari Minggu yang 2 jam kita beribadah. Tapi bukankah di sepanjang tahun ini banyak di antara kita yang mengikuti ibadah secara online. Volunteers nggak bisa melayani di gereja. Tapi apakah hal tersebut harus memberhentikan pelayanan kita? Justru di hari-hari ini harusnya kita menjadi gereja yang sesungguhnya. Yang mulai melayani satu dengan yang lainnya. Dimulai dari rumah-rumah kita. Gereja yang sesungguhnya harus hadir di rumah-rumah. Sehingga kegiatan di gereja pada akhirnya ketika semua gereja bisa dibuka untuk ibadah umum. Hanyalah menjadi salah satu bagian dari kegiatan gereja kita. Hanyalah salah satu bagian dari pelayanan kita. Saya percaya akan terjadi sebuah perubahan kehidupan dalam tata layanan kita dalam melayani Tuhan. Yang dimana tidak terjebak di hari tertentu. Tidak terjebak di gedung tertentu. Tapi kita menjadi imamat rajani sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang melayani satu dengan yang lain. Dimulai dari gereja, tapi juga di rumah, di komunitas kita, di masyarakat. Dimanapun kita berada. Kita yang dulunya mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang tidak terbayangkan. Hari-hari ini kita bisa melakukan sebagai orang-orang yang melayani Tuhan dari rumah-rumah kita semuanya. Tuhan mengasihiku. Aku berada di sini bukan karena kebetulan. Dia telah memilih saya untuk suatu tujuan. Mother Teresa. Setelah dipilih, bukan hanya nama saja yang diubah. Melainkan Petrus, yang dulunya Simon menjadi Petrus, mendapatkan anugerah keselamatan dalam Yesus. Memperoleh kesempatan berjalan bersama Yesus melihat mujizat. Mendapatkan arti dan tujuan hidup yang baru. Yaitu menjadi penjala manusia. Melayani sesama. Petrus dipilih saat dia masih kotor bajunya di perahu. Membersihkan jalan. Yesus tidak berkata, bersihkan dulu dirimu dan kapalmu yang bau itu baru aku pilih. Yesus datang dan memilih Petrus dengan apa adanya dia. Karena Yesus memilihnya, maka Petrus kemudian meninggalkan kehidupannya sebagai nelayan, mengikut Yesus sesuai dengan panggilannya. Demikian juga saya dan saudara. Dia memilih kita. Dia memanggil kita. Dia mencari kita. Pada saat Anda kotor, pada saat Anda merasa tidak layak, pada saat Anda tidak merasa bisa berguna hidupmu, Dia datang memilih Anda. Dia mau mengubah Anda. Dia mau memulihkan keadaan. Di dalam tangannya, di dalam kasih karunia-Nya, di dalam anugerahmu, hidupmu yang kotor, hidupmu yang rusak, hidupmu yang tanpa tujuan, hidupmu yang tanpa masa depan, diubah menjadi sebuah kehidupan yang kasih karunia memulihkan Anda. Yang kasih karunia berlimpah-limpah yang telah memulihkan Anda. Membuat Anda memiliki kehidupan yang berarti. Yang dimana Anda bisa melayani Tuhan. Melayani sesama. Jangan menunggu membersihkan hidup Anda. Lalu datang pada Yesus. Datanglah sekarang pada Yesus. Dan Ia akan membersihkan
hidup Anda. Biar hari ini menjadi hari di mana Anda datang kepada Tuhan. Apapun situasi dan keadaan, Anda orang-orang yang dipilih Tuhan, tidak berdasarkan keadaan, tidak berdasarkan statusmu, tapi berdasarkan rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kalau hari ini sekali lagi Anda merasa kotor, Anda merasa berdosa, Anda merasa gelap, Anda merasa sangat-sangat rusak, Dia datang kepada Anda untuk mengingatkan Anda, Dia memilih Anda, Dia mengasihi Anda, Dia mencintai Anda. Dia memberitahu bahwa ada rencana besar Tuhan atas hidupmu. Ada tujuan di mana Anda harus sampai ke sana. Di mana salah satu tujuan besarnya adalah Anda mau dipakai Tuhan untuk dapat melayani dan berdampak kehidupannya. Amin firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita akan mengikuti perjamuan kudus yang saya percaya mengingatkan kita akan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus yang terpecah-pecah untuk kita semuanya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat di mana kami mengangkat roti yang mengingatkan kami tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur bahwa kami orang-orang pilihan Tuhan. Dipilih oleh karena kasih karunia Tuhan dalam rencana-Mu yang ajaib. Biar setiap kami dimanapun kami berada yang sedang mengikuti ibadah ini, merenungkan dengan begitu dalam betapa luar biasanya kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Mengangkat roti sambil mengangkat pandangan kami kepada Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan malam waktu Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Dengan penuh ucapan syukur, mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus. Darah yang menguduskan kita. Darah yang memeteraikan kita sebagai milik Kristus Tuhan. Darah yang membeli kita dengan lunas dibayar. Kemudian Yesus mengambil cawan, meminumnya dan berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Dengan mengucap syukur, mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus dengan ucapan syukur dan pujian bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat tubuh dan darah. Terima kasih buat kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Kau yang memilih kami oleh karena rencana-Mu yang ajaib. Kau yang memilih kami karena kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia. Kami adalah orang-orang yang mendapatkan damai sejahtera yang semakin hari semakin melimpah. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur.
apapun situasi dan kondisi kami. Hari ini kami belajar bahwa kami adalah orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Berdasarkan kasih karunia Tuhan. Kami dipilih karena Tuhan punya rencana bagi setiap kami. Ada tujuan-tujuan besar yang Tuhan mau kami ada di sana. Kami mau di awal tahun 2021 ini, kami adalah orang-orang yang hidup sebagai pilihannya Tuhan. Tidak merasa sendiri, tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa tidak berguna, tidak merasa bahwa kehilangan masa depan, kehilangan hari esok. Tapi oleh karena pilihan kasih karunia atas kehidupan kami percaya orang-orang pilihan Tuhan adalah orang-orang yang telah diubah untuk sebuah tujuan yang mulia. Hidup kami akan dipakai Tuhan justru untuk dapat melayani, berdampak, menjadi terang. Menjadi inspirasi bagi kehidupan orang lain. Apapun situasi pandemi yang belum berhenti sampai hari ini, kami tahu damai sejahtera yang makin melimpah akan terus dilimpahkan bagi kami semua. Membuat kami mampu, membuat kami kuat, membuat kami terus berharap dan terus percaya bahwa ada mujizat, ada pertolongan, ada terobosan yang akan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mengawali 2021 ini dengan sikap percaya penuh kepada penyertaan Tuhan. Dan kami mau memilih untuk menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan sebagai orang-orang pilihan untuk dapat melayani satu dengan yang lainnya lewat apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dengan damai dan sukacita. Diberkatilah Engkau dengan berkat-berkat finansial. Penyertaan Tuhan sempurna menyertai saya, saudara, keluarga kita, rumah tangga kita. Kita akan mengalami terobosan demi terobosan yang luar biasa. Pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati, keluarga rumah tanggamu dipenuhi dengan damai dan sukacita. Lihatlah, kecaplah, nikmatilah segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang 2021. Penyertaan Tuhan sempurna menyertai kita semuanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati semua saudara. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai ketemu di online service berikutnya. God bless you. yang mengatakan